Pada tayangan ini, kalian akan belajar sebuah pengenalan tentang soundscape. Materi ini disusun oleh Pak Anugrah Sabdono Sudarsono. Beliau adalah dosen di Institut Teknologi Bandung. Saat itu saya mendapatkan materi ini ketika beliau baru saja pulang menyelesaikan studi S3-nya. Oke, langsung saja akan ada outline atau garis besar bahasan kita pada video ini ya. Ini adalah video asinkron, jadi silakan dimanfaatkan untuk ditonton kapan saja. Baik, yang pertama itu tentang ekspektasi bunyi di sebuah konteks ruang, kemudian definisi, kemudian hearing versus listening, kemudian kategorisasi soundscape, lalu komponen-komponen soundscape, lalu mengapa soundscape, kemudian tentang audio recording, proses merekam, dan playback system atau memutar kembali reproduksi, kemudian soundscape analyzing methodology, soundscape composition, dan yang terakhir project-project yang berkaitan dengan soundscape. Kenapa kok ini menjadi topik ya? Jadi topik karena ada hal-hal yang penting. Oke, lanjut aja. Yang pertama tentang ekspektasi ya. Kita punya kasus yang pertama. Kalau Anda datang ke konser musik rock, maka kalian akan mengekspektasi atau menduga kira-kira bunyi apa saja yang muncul di konser tersebut. Kemudian gimana jika bunyi yang kalian dengar itu ternyata tidak keras, tidak lantang. Lalu rasanya gimana? Jadi musik rock, tapi diputar lirih begitu. Itu gimana ekspektasi kalian? Tentu kita nggak nyaman ya, karena kita datang ke sana memiliki ekspektasi, dan orang-orang yang harusnya penontonnya konser rock itu kan harusnya yang kayak lompat-lompat gitu ya, yang seru banget. Tapi kalau misalkan diputar lirik, kita mau lompat kayak gimana ya, karena nggak ada apa-apanya. Kemudian kita pergi ke sebuah taman ya, taman bermain. Ini taman bermain modern dunia fantasi misalkan. Bagi yang nggak tahu dunia fantasi, mungkin carilah wahana permainan, katakan paling dekat Transmart gitu ya. Di bagian atas itu ada banyak-banyak mainan buat anak-anak kecil. Kira-kira kalian akan menduga di sana ada suara macam apa? Kemudian gimana kalau kita saat di dunia hiburan, di tempat bermain seperti itu, mendengar orang-orang yang tertawa? Kemudian eh, ada suara-suara dari atraksi, ya. Kemudian ada musik pengiringnya, musik yang anak-anak begitu ya, yang riang gembira. Bagaimana perasaan kita membayangkan saja, ini nggak ada suaranya, membayangkan suara atau suasana seperti itu? Tentu sesuai ekspektasi ya, karena kita akan kaget kalau dunia fantasi atau Transmart suasana seperti kuburan ya, bukan orang yang ketawa tapi kuntilanak gitu, jadi nggak nyambung ya. Jadi kita berharap di sana tuh ada manusia, ada kegembiraan, ada anak kecil, ada musik-musik yang mengiringi permainan-permainannya, sehingga ternyata bunyi ini mengundang ekspektasi, dugaan, ekspektasi itu harapan ya, harapan bahwa sebuah konteks ruang, sebuah konteks lingkungan itu memiliki suaranya tersendiri dan ekspektasinya sendiri, dan kita masing-masing itu memiliki ekspektasi terhadapnya. Tera itu soundscape-nya seperti apa ekspektasi kalian? Bisa jadi antar orang berbeda karena lingkungan aktivitas yang berbeda. Ada yang ke ITERA itu membayangkan perpustakaan, tapi ada juga yang hanya ke ITERA membayangkan embung untuk berlari. Tentu itu sudah dua soundscape yang berbeda, dua ekspektasi yang berbeda. Nah, kalau ekspektasi kita cocok dengan apa yang kita dengar, maka itu akan menjadi persepsi positif. Oke. Kalau tidak pas, ya berarti persepsinya negatif. Sama seperti tadi yang kalau mismatch ya, nggak nyambung. Kemudian
hal-hal yang berkontribusi kepada ekspektasi itu, yang pertama jenis aktivitasnya. Jadi di ruang bermain itu aktivitasnya apa? Ya bermain ya. Orang tertawa, orang terhibur, bukan orang menangis. Kalau menangis itu berarti mungkin anaknya rewel gitu ya. Kemudian kalau di tempat makan, aktivitasnya apa? Ya makan kan. Nggak mungkin berenang, nggak mungkin berlari. Jadi aktivitas itu juga tergantung pada ruang dan waktunya. Kemudian tentu saja waktu. Kapan itu terjadi? Tadi saya bilang kalau tempat bermain itu eh, ada suara orang tertawa. Sebentar, jam berapa dulu? Kalau tertawanya jam 4 pagi kan nggak oke. Soundscape-nya menjadi persepsi yang negatif, ya. Harusnya persepsi positif itu kan kalau jam 4 pagi orang nyapu-nyapu, bersihkan-bersihkan, kemudian ya tidak mendengar suara orang tertawa, kecuali ada satpam yang bikin lelucon gitu ya. Nah, ini kalau ada sesuatu yang berbeda, orang jadi punya persepsi yang negatif. Itu termasuk ini ya, acceptable behavior, perilaku yang bisa diterima, yang masuk akal, dan itu ada di tempat itu. Terus kemudian yang berikutnya itu jenis orangnya atau pengguna ruang. Kalau misalkan di tempat bermain isinya anak-anak ya mayoritas yang didampingi oleh orang tua. Kemudian kalau di ruang kelas isinya mahasiswa dan dosen. Tidak ada itu anak kecil, tidak ada. Kampus itu tidak ada anak kecil. Ya, itu soundscape-nya tersendiri. Kemudian kalau di sekolah SD, sudah pasti suara bapak ibu guru ya dengan siswa-siswi SD yang kecil-kecil itu. Nggak ada suara mahasiswa, nggak ada suara orasi, nggak ada apa suara main apa basket atau main musik kayak di musik tera ya itu nggak ada. Jadi sangat-sangat konteks dan khusus untuk di ruang dan waktu itu. Nah, ini memunculkan istilah. Pada tahun 77, Saver, ini orang ya, dia ini sebetulnya backgroundnya bukan teknik fisika tentu saja ya. Backgroundnya itu malah musisi. Jadi soundscape ini tumbuh dari berbagai disiplin studi. Disiplin yang mengembangkan pertama itu adalah musisi, yaitu orang yang bergelut di bidang musik, menciptakan musik, bermain musik, dan mengembangkan seni ya. Mungkin kalau kalian punya teman di FSRD atau apa itu Fakultas Seni Rupa dan Desain kalau di ITB, atau katakan ISI, Institut Seni Indonesia, atau apalagi ya, Institut Seni mana lagi, Jakarta, Bandung, ISBI, Jogja, Jakarta, nah itu coba tanya, tahu soundscape nggak? Pasti mereka tahu, tetapi tentu itu soundscape yang dipahami mereka adalah tentang komposisi dalam menciptakan karya seni audio. Jadi mereka juga menciptakan performance, tetapi berfokus pada suara-suara. Dan saya pernah menyaksikan di Bandung salah satu performance mereka, ya memang menarik sekali, khasnya orang-orang seni banget lah. Oke, jadi saya kembali ke slide ini. Di sini ada paper dari Jennings dan Kane tahun 2013. Di situ ada sound dan scape. Nah, ini dia mau membreakdown atau memecah bahasan ini ya. Yang pertama sound. Sound itu kalau kita fokus pada energi bunyi, maka dia sebetulnya kan simpangan ya, sebuah gelombang yang menyimpang karena udara itu kan maju mundur begitu ya. Nah itu ditangkap oleh mikrofon, kemudian mikrofonnya sebagai signal, kemudian signalnya dicatat oleh komputer. Kalau yang bagian atas ini berarti spektrum frekuensinya dari 20 sampai 20 ribu Hz. Kalau yang di bawah ini berarti time domain atau berdasarkan waktu. Kemudian yang di bawah ini adalah beberapa alat ukur untuk apa ya, parameter dari energi bunyi itu apa aja. Biasanya kita menyebut berapa desibel sih. Nah, dBA keluar. Berapa desibel? Seberapa lantang sih sound pressure levelnya? Kemudian ada LAIQ.
Kalau LAEQ itu artinya loudness yang sudah diboboti A, tapi EQ atau equivalent. Jadi sudah di rata-rata. Jadi misalnya LAEQ itu gini, Anda mengukur menggunakan sound level meter di sebuah kawasan, katakan di pinggir jalan tol ITERA. Taruhlah di situ 24 jam SLM, tentu ditinggal ya. Nah, setelah direkam, kemudian hasilnya itu di download, dapatlah kalian rekaman 24 jam tanpa putus. Tentu yang akan tertangkap di situ adalah segala macam suara. Mungkin ada pesawat lewat, ada anak kecil lewat, ada mobil lewat, ada orang lewat, motor lewat, truk lewat, bis lewat, semua itu tertangkap di situ. Nah, LAIQ itu berusaha untuk merata-ratakan kira-kira ekivalen total kebisingan yang ditangkap oleh alat sound level meter itu berapa. Ini nanti bisa kalian telusuri kembali jika berminat untuk mengambil tugas akhir di sini. Kemudian ada loudness, roughness, intelligibility, dan lain-lain. Ini adalah parameter objektif ya, yang dia itu menggunakan bersama matematika untuk mengidentifikasi dari energi bunyi ini terhadap waktu maupun energi bunyi terhadap domain frekuensi. Kemudian ada scape. Nah, scape ini kalau di teman-teman di ITB itu mencoba untuk menerjemahkannya sebagai bentangan. Jadi kalau soundscape itu bentang bunyi. Sebagaimana landscape itu kan bentang tatanan visual yang tampak gitu ya, yang ditata. Makanya ada arsitektur lanskap. Itu apa sebetulnya? Jadi berusaha untuk menghias sesuatu itu dengan indah. Lanskapnya, yaitu tampilan yang bisa dinikmati oleh mata. Nah, di TF itu kita mempelajari dan mengembangkan teknologi soundscape. Untuk apa? Ya, untuk melengkapi desain-desain yang diciptakan oleh arsitektur dan PWK tentunya. Jadi kita mengisi apa yang tidak diisi. Tapi nanti kalau kalian masuk ke dunia soundscape, pasti bertemu juga dengan orang-orang arsitektur, bertemu dengan orang PWK, bertemu dengan orang seni, itu pasti. Jadi ini adalah bidang multidisiplin yang digarap oleh orang banyak-banyak sekali. Oke, jadi kalau soundscape itu sudah berkaitan dengan lebih dari satu bunyi. Kalau ini kan satu rekaman bunyi ya. Kalau di sini kita memperhatikan namanya objek bunyi. Kalau misalkan saat ini, saat video ini kalian tonton, itu sudah ada berapa macam bunyi? Paling tidak di sini ada dua macam bunyi. Yang pertama suara saya dan suara hewan atau serangga di background, di latar belakang rekaman ini. Itu saya tidak mampu untuk menghilangkannya karena keterbatasan mikrofon, ketinggalan mikrofonnya di kampus, jadi saya harus merekamnya di Wisma. Dan berarti ini menjadi soundscape-nya Wisma. Kalau saya merekam dengan suara seperti ini berarti, wah ini Pak Rifki sedang di Wisma. Ini adalah soundscape-nya Wisma. Kalau saya nanti di kampus tidak ada suara kotor seperti ini, berarti itu adalah soundscape-nya kampus. Nanti ada suara Pak Amri masuk, ada suara bunyi menyahut gitu kan, suara Pak Lukman menimpali, Pak Suaib ketawa dan seterusnya. Itu jadi soundscape ruang kantor ya. Menjadi khas sekali, tidak ada di tempat lain kecuali di situ. Jadi ada number of sources, yaitu jumlah bunyinya. Jadi komponen atau objek bunyinya akan bisa sangat banyak atau lebih daripada satu. Kemudian ada level of expectation, jadi levelnya atau tingkat kelantangannya itu bisa kalian duga. Suara saya itu selantang ini, tetapi bisa juga sekecil ini, atau mungkin lebih kecil seperti ini. Itu karena mikrofonnya saya jauhkan. Jadi kalian akan punya level ekspektasi terhadap sebuah rekaman, reproduksi, atau macam-macam ya. Kemudian kita juga bisa membedakan sebuah soundscape itu berdasarkan foreground dan backgroundnya. Foreground pada rekaman video ini adalah suara saya tentu saja. Dan backgroundnya adalah suara serangga di luar bangunan ini. Kemudian ada direction atau arah.
pada rekaman ini stereo, ya. Tetapi mungkin terdeliver ke kalian sebagai mono, sebuah rekaman dengan satu channel, dan direction ini bisa dibangkitkan biasanya dengan bantuan perangkat-perangkat yang bersifat spasial. Jadi nanti menggunakan rekaman spasial audio. Itu kalau mungkin kalian pernah menonton konten-konten dari YouTube dan Facebook yang ada kode 360, nah itu tandanya dia sudah mendukung dari segala arah. Begitu ya. Kemudian proximity. Nah, ini kalau mengikuti ASMR atau ASMR itu kita seakan-akan ada yang kayak deket, ada yang jauh. Itu dipermainkan di situ sensasi kita terhadap jarak. Kemudian evolution with time itu berarti ada perubahan terhadap waktu. Identifiable itu berarti ada yang bisa dibedakan atau tidak. Lalu dominance itu memang ada yang utama, ada yang tidak utama dari hasil soundscape itu. Ini ada banyak sumber sekali ya, ada 7 sumber. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa membaca papernya Jennings and Kane ini tahun 2013. Berikutnya, di sini ada beberapa contoh rekaman soundscape. Sebetulnya semua rekaman itu bisa disebut soundscape. Syaratnya satu, suara orang yang merekam tidak ada. Itulah yang kalian lakukan melalui Soundwalk, ya. Sehingga rekaman kalian itu bisa disebut sebagai rekaman soundscape atau rekaman Soundwalk, di mana kalian sebagai yang merekam itu tidak berbicara. Tapi apakah orang lain boleh berbicara? Boleh. Nah, kita akan coba dengarkan yang pertama ini. Wah, sebentar. Ini harus minta izin. Oke, semoga hasil rekaman ini bisa kalian dengar. Tadi sudah saya set sih di rekaman. Ini sekarang kita sudah berada di dalam bis. Sebuah bis di kota London, Inggris. Suasana bisnya seperti ini. Ada yang jual ini enggak? Ada yang jual permen? Enggak ada. Ada yang ngamen di sana? Enggak ada. Nah, itulah soundscape-nya bis di London. Ngerem, pintu terbuka, orang melangkah, sepatu bertumbuk dengan dasar lantainya, ada yang lewat, oke, dan seterusnya. Sudah cukup. Kemudian ada kafe. Kafe berarti orang-orang yang minum kopi ya. Sangat British. Mbak-mbak lagi ngobrol. Nanti kalau misalkan ini ternyata tidak terekam, saya akan membagikannya di Google Classroom. Kalau misalnya terekam nggak usah lah. Saya kasih bagi yang minta. Kalian percuma juga kalau nggak ditonton. Ini di pelabuhan. Ada suara burung. Alam lebih dominan daripada manusia mungkin. Mesin, suara mesin. Ada kapal yang merapat, berlabuh. Gitu ya. Dan ini nanti bisa kalian buka sendiri. Lalu bisa juga buka listening.com ini untuk melihat atau menyaksikan sumber-sumber rekaman dari alam yang lain. Oke, jadi soundscape sebagai bidang ilmu. Ini tadi soundscape sebagai pengenalan definisi, kemudian kita sekarang masuk ke soundscape sebagai bidang ilmu. Itu merupakan konsep yang mencoba untuk menganalisis bagaimana bunyi dari lingkungan itu tidak hanya diukur dari seberapa dia lantang,
seberapa dia keras, seberapa dia itu memekakkan telinga, atau seberapa dia lirih. Yang mana itu adalah pengukuran SPL. Pengukuran SPL itu mengandalkan satu alat saja. Jenis alatnya apa namanya? Sound Level Meter, SLM. Untuk mengukur SPL. Hasilnya apa? Desibel. Kadang desibelnya itu sudah dibobotkan A, jadi dBA, dBA. Nah, Soundscape itu mencoba untuk mencari kaitan atau memahami hubungan-hubungan antara sumber bunyi yang lain, kemudian hubungan antara sumber bunyi dengan lingkungan, dan termasuk antara manusia yang menggunakan ruang itu. Tadi kalau kayak kafe begitu, kita akan memahami bahwa soundscape kafe itu sangat terpengaruhi dari kehadiran manusia. Manusianya harus bicara, karena kafe itu termasuk bagian bersosialisasi, lokasi untuk bersosialisasi antar manusia. Bukan dengan chatting, tetapi dengan ngobrol sambil minum kopi, non kopi, minum air putih. Pokoknya bersantailah di situ, entah di pagi hari, siang hari, sampai malam hari. Lalu memperhatikan hubungan antar bunyi. Tadi di sana ada gelas, ya, ada meja kayu, ada kursi mungkin yang digeser, ada mas-mas barista, ya, ketok-ketok mesin espresso. Kemudian ada milk milk apa ya, saya lupa. Milk frother yang itu membuat susunya itu mengembang jadi bisa dibikin buat cappuccino. Banyak sekali yang itu saling berhubungan. Bunyi itu tidak akan muncul kalau tidak ada bunyi yang lain, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau mempelajari interaksi antara bunyi dan manusia. Ini adalah beberapa bunyi-bunyian hewan dalam perspektif orang Sunda. Ini kita melihat Indonesia itu kaya dengan suku bangsa, dan itu sebetulnya adalah sebuah kekayaan soundscape. Oke, kita sekarang menurut orang Sunda, anjing itu ngagok, nyunggunggung, babaung. Itu kata orang Sunda, ya. Kemudian bagong, saya nggak kurang tahu nih bagong itu apa ya. Domba, domba itu ngaberelek. Kita dengar bahwa domba itu mengeluarkan suara, bagi orang Sunda itu ngaberelek. Tentu aneh, karena mungkin pendengar video ini, mahasiswa saya banyak yang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta. Saya yakin yang dari Sunda sedikit ya, meskipun ada. Kemudian entok atau Mary itu ngawek-wek. Aneh kan? Ya, tapi tidak aneh bagi suku tersebut ya. Kemudian lompat aja ke maung. Tahu maung nggak? Maung itu macan. Macan tuh ngagerem sama ngagaur. Gitu ya. Kuda itu ngahiem. Nah, saya nggak ngerti itu pengucapannya betul atau enggak. Karena saya bukan suku Sunda. Oke. Dan ini tentu akan berbeda jika kita menjumpai di kebudayaan atau suku yang lain. Ya, misalkan suku Jawa. Jawa dan bahasa Indonesia itu mirip sih, Melayu ya. Jadi kadang-kadang tidak ini. Anjing itu gonggong misalnya, atau apa ya? Yang gonggong sih, guguk atau apa. Kemudian bahasa Indonesia domba itu mengembik gitu ya. Kalau kalau ayam itu bisa kukuruyuk, bisa kokok petok, bisa apa lagi ya. Kalau Madura itu yang saya paling itu kongkorongkong. Itu aneh bener itu. Ayam itu kayak kayak orang Madura gitu, kongkorongkong. Tapi apakah kalau kita rekam ayam di Madura sama ayam di Lampung akan beda? Sama, manusianya yang berbeda. Manusia yang berinteraksi dengan sumber-sumber bunyian itu, mau menginterpretasi atau memahaminya berbeda. Disitulah kekayaannya.
yang bisa dipelajari dan justru harus kita syukuri. Sehingga di sini kita ke depan itu kalau fokus dengan akustik itu punya dua aktivitas yang unik. Yang pertama hearing. Hearing itu apa? Mendengar. Listening juga mendengar. Tetapi apa bedanya? Kalau hear itu simpelnya itu bunyi itu datang ke telinga kita. Itu kita mendengar. Ya, saya mendengar petir. Tetapi listening dalam bahasa Indonesia itu adalah menyimak. Untungnya bahasa Indonesia kita itu masih ada pembedanya ya. Listen itu menyimak, kita simak. Tapi simak ini itu sebetulnya turunan bahasa Arab. Jadi parahnya kalau bangsa Arab nggak kesini, saya bingung. Jenis Sanskerta atau bahasa Melayu apa yang bisa mewakili menyimak ini? Jadi simak dari bahasa Arab ya. Nah, jadi we pay attention, kita memberikan perhatian dan berusaha untuk memahami bunyi itu. Itu adalah menyimak. Saya menyimak petir. Tidak, kita nggak menyimak petir. Kecuali kalau Anda seorang ilmuwan yang mempelajari petir, tiap hari berburu petir, mendengar petir, menganalisis petir, nah itu mungkin menyimak petir. Tapi kalau kita orang-orang biasa, tidak menyimak petir, tapi mendengar petir, oke? Okay? Nah, mendengar itu adalah fenomena fisis. Fenomenanya kan getaran ya, getaran yang datang ke telinga kita. Tetapi menyimak itu adalah aktivitas manusia untuk memahami informasi di balik bunyi itu. Kalau petir tidak ada informasinya, ya, jadi kita tidak menyimak. Itu kata kuncinya. Nah, kalau kita menyimak, maka ada 3 tahapan menyimak menurut Truax. Truax ini ilmuwan, penulis buku, kayaknya masih hidup. Masih jadi profesor di Eropa lah, saya lupa di mana. Jerman apa di mana? Denmark. Jadi tahapan yang pertama itu uh, menyimak untuk mencari. Jadi usahanya itu aktif, sangat sadar, aktivitas sadar, di mana penyimak itu akan seakan-akan punya antena begitu yang akan memindai sekitarnya. Misalkan nyari bunyi tokek, bunyi cicak. Ini kalau di rekaman mungkin ada bunyi cicak masuk ya. Ada bunyi cicak, kita dengerin bunyi suara burung, tuh kita dengerin sambil dari mana sih? Nah, itu kita mencari. Ya, in search, listening in search. Kemudian tahapan berikutnya adalah listening in readiness. Jadi kita siap. Sifatnya cukup aktif, tetapi agak-agak pasif juga, jadi santai aja. Contohnya adalah mendengarkan kuliah dosen. Saya yakin Anda serba nyambi memutar rekaman video ini sambil melakukan hal yang lain, sambil mendengarkan yang lain. Jadi kecampur-campur. Mungkin sambil scroll Instagram, scroll Twitter, scroll Facebook. Di situ juga nyetel video, sementara di sini juga nyetel video. Jadi ya ada campuran perhatian ya. Jadi fokusnya itu bisa diarahkan. Kadang-kadang fokusnya ke yang lain, kadang-kadang fokusnya ke kuliah ini. Terus yang terakhir, tahapan terakhir itu background listening. Jadi nyimaknya itu eh, malah kalau bisa kita tidak terlalu, kita perlu itu tapi kita nggak terlalu menyimak setiap suara, bagian dari suara. Contohnya di sini dicontohkan kalau kita baca buku, enak ya, itu kita bersamai dengan musik pengiring atau instrumental ya misalkan, atau suara-suara alam. Itu bakal syahdu banget. Lagi baca buku, itu suasananya misalnya suasana uh, apa ya, tempat yang sepoi-sepoi begitu. Itu akan alam sekali, tidak ada manusia, tidak mengganggu. Kita bisa konsentrasi, tapi kita tuning out, bukan tuning in. Kita nggak ingin menyimak alamnya seperti apa, kita ingin konsentrasi ke buku dan mendapatkan background
sound yang sangat nyaman gitu. Nah, di sini ada pemetaan ya. Kalau kategori soundscape berdasarkan jenis-jenis lingkungannya. Yang pertama itu indoor, di dalam ruangan. Jelas ya, indoor acoustic environment. Ini termasuk penelitian saya waktu tesis itu tentang perpustakaan. Jadi saya meneliti soundscape perpustakaan. Kemudian ada yang lain tuh outdoor. Kalau outdoor ini pekerjaan banyak orang, kebanyakan arsitektur. Kebanyakan para arsitek ini mempelajari urban acoustic environment, jadi lingkungan perkotaan. Di mana di urban itu ada perilaku manusia dan ada jenis suara yang dihasilkan darinya. Jadi kita bisa mendengar orang yang berangkat kerja, pulang kerja, orang marah-marah, orang jualan, dan seterusnya. Itulah urban. Kemudian rural acoustic environment. Ini kalau soundscape di desa. Kita menyimak atau mencatat, menganalisis informasi bunyi-bunyi apa yang ada di desa. Tentu biasanya bunyi mesin itu lebih sedikit ketimbang bunyi alam. Bunyi alam akan sangat dominan, misalkan bunyi hamparan sawah, pepohonan, pohon kelapa, duren jatuh, dan seterusnya. Kemudian ada wilderness acoustic environment. Ini adalah area-area yang tidak dapat dijamah oleh manusia, sehingga komponen dari bunyi manusia sangat-sangat sedikit di hutan, di gunung. Itu tidak ada di pantai. Itu tidak ada manusia. Atau di tengah laut, misalnya, tidak ada manusia. Tapi alam liar, ya, isinya adalah alam, total alam. Kemudian ada juga underwater acoustic environment. Kalau ini sudah jadi topik sendiri dan menjadi prodi ya, kalau di ITERA, prodi apa? Sains lingkungan kelautan ya. Jadi ada prodi sains lingkungan kelautan. Rekan saya itu ada juga yang mempelajari pemetaan dasar laut menggunakan akustik juga. Tapi akustiknya adalah underwater, di bawah air. Dan underwater acoustic environment ini juga berkaitan dengan kemampuan ekolokasi para hewan, karena beberapa hewan menggunakan ultrasonik dengan sangat cerdas, misalkan lumba-lumba itu untuk berkomunikasi jarak jauh hingga berkilo-kilo jauhnya, itu informasinya bisa sampai dan dipahami. Katakan adalah makhluk-makhluk yang cerdas. Nah, ini sebetulnya adalah terusan dari yang di atasnya tadi. Jadi silakan di screenshot kemudian dimundurkan gitu hubungannya bagaimana. Misalkan kalau urban acoustic environment itu arahnya ke sound generated by human activity, jadi dihasilkan oleh dari manusia. Kemudian ada juga yang tidak dihasilkan oleh manusia, yaitu mesin. Jadi di perkotaan itu sangat banyak yang dari mesin juga, dari hewan. Mungkin ada orang yang membawa anjing, membawa kucing, kemudian ini karena konteksnya sangat Eropa ya, jadi penelitian Eropa sekali tahun 2011 itu. Nah, berarti sangat terbuka dong untuk penelitian di Indonesia. Jelas, jelas sangat sangat masih terbuka. Nah, terus ini ada pemetaan macam-macam. Kalau misalkan kegiatan manusia itu ada yang tubuh manusia, pergerakan tubuh manusia, ada juga yang dihasilkan dari kegiatan transportasi, kemudian ada electromechanical, ada dari voice instrument, lalu ada yang other human. Ini ada keterangan 6, harus dilihat di papernya, nanti dicari di sini. Kemudian untuk alam, alam itu isinya wildlife, alam liar, suara angin, suara air, suara petir, suara dari pergerakan bumi atau pergerakan dari es. Jadi kalau di Eropa kan kita menemukan es, jadi itu juga bergerak dan ada suaranya. Oke, itu. Kemudian ada social communal ini dari manusia ya. Social communal ini akarnya dari kegiatan manusia, misalkan bells, jadi atau clock chimes, fireworks, apa fireworks? Kok saya lupa? Yang lampu kalau tahun baruan itu loh. Bahkan azan ditulis, luar biasa. Azan dan alarm ini adalah aktivitas manusia dan secara unik dimasukkan ke dalam urban. Ya, di sini di urban acoustic environment. Oke. Nah,
Kemudian kita beralih ke hal yang lain. Kalau tadi kategorisasi acoustic environment atau lingkungan akustiknya. Sekarang kita masuk ke komponen soundscape. Komponennya itu bisa di deskriptor ya. Di deskriptor itu yang penjelas atau penggambaran atau pengistilahan. Jadi bunyi itu macam-macam ya. Ada yang clock, ada yang clacking, ada yang knocking, ada yang whines, ada yang hum, ada yang beeping, ada rattle. Ini kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak gini. Bunyi itu ada yang tuk-tuk gitu. Bunyi bunyi itu ada yang bunyi itu ada yang uh, hissing, misalkan hissing itu ini. Kemudian bunyi itu ada yang gedebuk 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 gedebuk. Nah, kayak gitu. Bunyi itu ada. Nah, ini kalau misalkan dosennya bisa beatbox itu enak ini. Bisa menirukan macam-macam musik suara-suara. Tapi saya kira itulah. Jadi sound descriptor itu ada banyak sekali ya. Itu berasal dari sound sources, yaitu sumber bunyi. Kalau sumber bunyinya tadi misalkan kaki kuda yang menapak ke tanah, saya bisa deskriptornya gimana suara kuda debuk 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 gitu. Ya itu ngasal lah ya. Ya nggak apa-apa ya. Ngasal gitu lah kira-kira. Kemudian bunyi-bunyi tadi itu deskriptornya bisa hubub, cacophony, constant, atau temporal. Untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh, itu baca di paper ini tahun 2009. Udah lama sekali ya. Penelitian 11 tahun, 12 tahunan. Kalau kakofoni itu maksudnya sangat keras. Kalau hubub itu berisik. Temporal itu tergantung waktu. Konstan itu berarti ya terus-menerus ada. Gitu. Sekarang, kenapa kok kita belajar soundscape? Pertama, alasannya adalah untuk lebih baik memahami atau menganalisis uh, bunyi-bunyi di lingkungan. Cara lama udah gak cukup, gak bisa. Orang Eropa udah berhenti melakukan pengukuran sound pressure level, sementara di Indonesia sampai sekarang peta kebisingan lingkungan aja tidak ada, ya, tidak ada peta kebisingan lingkungan. Kemudian tools to create better sound environment. Jadi gini, soundscape itu adalah alat. Dan tujuan kita itu kemana sih? Tujuan kita itu sebetulnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara ekonomi, secara kesehatan. Jadi teknik fisika ini punya cita-cita yang sangat tinggi sebetulnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera. Karena kita fokusnya ke Sumatera ya. Bukan berarti kita bodoh amat sama Jawa, bukan gitu. Uh, istilahnya itu kalau bahasa Jawa itu kalaawu. Uh, bukan tempatnya ya kita di Lampung ini kok memikirkan Jawa. Bukan tempatnya. Karena ITB itu sudah wah gitu kan, ITS sudah wah, UGM sudah wah, UI sudah wah gitu ya. Kenapa kok ITERA kok ngurusi Jawa? Sumatera ini loh, siapa yang memikirkan? Nah, SBY itu, Presiden SBY, itu memikirkan Sumatera ini perlu dikembangkan, Kalimantan perlu dikembangkan, sehingga adalah kita. Maka kita teknik fisika ITERA itu harus fokus membangun Sumatera, biar masyarakatnya semakin sehat, memiliki kualitas hidup yang baik, ya, yang prima, angka angka apa? Angka usianya panjang, rezekinya banyak. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, kemudian soundscape itu adalah alat untuk menganalisis perubahan dalam lingkungan. Beberapa eh, lalu, beberapa waktu yang lalu, itu kita kan terdampak pandemi di seluruh dunia. Dan itu dimanfaatkan oleh para peneliti soundscape untuk melihat perubahan perilaku manusia di perkotaan. Yang terjadi adalah ketika banyak kota itu lockdown, itu memunculkan soundscape yang baru, ya, mengubah mengubah soundscape, mengubah konteksnya juga. Sekarang jarang orang mendengarkan meeting di dalam rumah. Sekarang adalah hal yang wajar, sering sekali orang bertemu online di rumah karena WFH, work from home, karena Zoom, karena Google Meet dan seterusnya.
uh, dulu kelas-kelas itu ada di ruang kelas, sekarang kelas itu ada di kos-kosan kalian, ada di kontrakan. Ini juga perubahan soundscape. Dulu yang teman kamar kalian paling-paling dengar kalian itu berisik, misalkan berisiknya main musik, ya berisiknya nyanyi-nyanyi, berisiknya teriak-teriak, takut nonton film. Sekarang dengernya itu kalian belajar, kedengaran suara dosennya ngajar kuliah, kedengaran mendengarkan rekaman ini keras-keras misalkan. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kok soundscape? Itu karena sekarang teknologi virtual audio itu udah di depan mata, dapat diakses oleh banyak orang. Dari yang low cost alias sangat budget, low budget, sampai yang sangat mahal. Jadi kita bisa menciptakan alat-alat yang sifatnya indoor, di dalam rumah, di dalam ruangan saja, dan itu untuk menciptakan reproduksi audio yang imersif, yang virtual. Jadi sudah dari segala arah, seakan-akan kita berada di situ. Misalkan kalian tidak sedang di Inggris, tapi dengan setup itu kalian bisa merasakan seakan-akan sedang di Inggris. Tidak sedang di Mekah, tapi tiba-tiba bisa merasakan seakan-akan sedang di Mekah. Itu adalah tools dari Soundscape Indoor Virtual Audio. Dan ini akan tersedia pada file-file yang berikutnya. Saya sudah uploadkan di Google Classroom. Kemudian yang pertama nih, misalkan kita ingin untuk memahami atau menganalisis suara menggunakan kasus pertama. Dilakukanlah pengukuran kebisingan di sebuah rumah di perkampungan pada jam 5 pagi. Ternyata terhitung ada 60 desibel A. Dan sumber suaranya itu adalah dari ayam kokok. Ini kalau kita mengacu pada aturan kebisingan lingkungan pada jam 5 pagi di Eropa, ini adalah sebuah sebuah pelanggaran. Bisa-bisanya ada suara 60 desibel A di jam 5 pagi. Harusnya nggak ada, harusnya 30 desibel kalau bisa. 20 desibel atau 0 kalau bisa. Tidak ada 60. Yaitu karena konteks Indonesia yang pertama. Ya, Indonesia itu kampung ini, bukan kota. Dan yang kedua, orang biasa merawat hewan ternak ya. Jadi memelihara hewan ternak macam-macam, ada kambing, ada babi ya. Di banyak kan di kampung kalian. Ayam, sapi, kuda itu dirawat di rumah-rumah. Ya, kalau saya ini kalau rumah panggung begitu bagian bawahnya itu digunakan untuk tempatnya ternak misalkan. Ya, itu sehingga pada jam 5 pagi muncul suara-suara itu terhitunglah 60 desibel. Ini tuh jelas-jelas ditolak sama Eropa kalau kayak gini. Ini nggak sesuai standar dan inilah gangguan, noise. Noise itu apa sih? Unwanted sound, bunyi yang tidak diinginkan. Tetapi dalam konteks Indonesia, dengan soundscape kita tahu bahwa itu adalah hal yang normal. Gak boleh kita nih protes. Tetangga kita punya ayam protes. Gak bisa. Ya karena itu memang hewan peliharaan di rumah. Apakah di Eropa tidak ada ayam? Ada, tapi ayam itu nggak dipelihara di apartemen atau di studio mereka. Ya kalau misalkan melihara ayam terus jam 5 pagi ada petok-petok begitu, digedor-gedor itu kamar tetangganya, dilaporkan polisi karena sudah menyalahi standar. Ya, kok bisa ada gangguan bising seperti ini di lingkungan apartemen? Ya nggak boleh. Kok di Indonesia boleh-boleh aja? Karena itu konteksnya Indonesia sekali lagi. Sehingga angka 60, 55 desibel, 50 desibel itu nggak bisa gebiah uyah. Nggak bisa diterapkan generalisasi. Kita gunakan aturan Eropa untuk Indonesia. Tidak. Kita harus menggunakan soundscape untuk mendekati, menganalisis bunyi-bunyi di lingkungan kita. Sama seperti azan ya. Azan. Azan itu kan muncul pada jam-jam
menjelang subuh. Bahkan ada juga puji-pujiannya. Ini kita harus arif ya, harus arif. Karena harus memperhatikan apakah lingkungannya itu mayoritas muslim atau tidak. Jangan sampai kita mengganggu orang. Ya, kalau kita gunakan sound level meter, dihitung berapa desibelnya itu. Ya, sejujurnya saya muslim ya, tapi di rumah mbah saya itu, di Rembang, di Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah sih, itu saya menggunakan HP saya, terhitung 93 desibel di rumah mbah saya. Mbah saya itu jarak rumahnya ke masjid, itu sekitar, sebetulnya cukup jauh sih. Ini kalau di ITERA itu kayak dari ini gedung gedung CD, nah, dari ujung ke ujung itulah. Embung itu, nah itu CD itu. Dari ujung ke ujung. Sejauh itu. Sejauh itu terhitungnya 93 desibel. Gimana kalau saya mendekati masjid? Padahal pelajaran fenomena gelombang kemarin, bunyi itu akan teratenuasi atau energinya itu berkurang dengan bertambahnya jarak. Ya, berarti pusatnya lebih kenceng dong. Pusatnya 100 desibel lebih dong. Ya, kalau jaraknya sejauh itu kok jadi 93, gimana telinga ini? Akhirnya apa? Mbah saya itu telinganya rusak. Ya, orang kalau udah sepuh sudah punya kerentanan, sudah rentan untuk terluka. Gendang telinganya itu permanen, nggak bisa kembali lagi. Jadi kemampuan mendengarnya udah sangat lemah, jadi kami harus bicara dengan beliau dengan teriak-teriak. Itu terjadi karena dampak masjid ini. Apakah masyarakat sudah berbuat sesuatu? Sudah, dan tidak berubah. Ini yang memang ribet ya. Karena udah masuk urusan-urusan sosial kalau kayak gini. Kita ngomong sains juga nggak bisa, karena sosial. Ya. Maka diperlukan ahli sosial untuk memberikan penyuluhan gitu. Demi keselamatan bersama. Padahal nih ya, sama-sama muslim gitu ya. Lingkungannya muslim semua memang mayoritas. Tapi itu yang terjadi. Orang-orang tua, telinganya itu jadi permanen, rusak, tidak bisa mendengar dengan jelas. Oke, ini kita ada paper dari Brown, Kang, dan Giel Jeslan 2011, sudah lama juga nih. Nah, ada pengukuran annoyance, ketergangguan, dan pengukuran soundscape preferensi. Nah, ternyata soundscape itu lebih cocok untuk mengukur berbagai konteks ya. Ini silakan dibaca sendiri, saya nggak akan masuk ke situ. Kemudian, nah ini sebenarnya segitiganya sangat sangat asik ini. Jadi sebagai tools dan metode itu soundscape itu bisa ke arah mana? Yang pertama ke intervensi. Intervensi itu berarti kita menyela sesuatu. Biar apa? Biar sesuatu itu berubah. Contoh, misalkan di Bandar Lampung ini kebanyakan orang kan berpindah menggunakan kendaraan pribadi. Oke? Dan tentu berarti akan menciptakan kebisingan lingkungan. Truk-truk itu juga luar biasa kan bisingnya. Bis-bis itu luar biasa. Nah, karena dia ada kebisingan, maka kita bisa dong sebagai planner, ini kalau orang PWK kan planner tuh, urban planner ya, istilahnya bahasa Inggris. Urban plannernya ngapain? Merekayasa lingkungan. Dengan cara apa? Bisa membangun jembatan, membangun pelindung, acoustic barrier, menanam lebih banyak pohon sebagai penyerap akustik, vibrasi, kemudian bahkan juga bisa menggantikan moda transportasi pribadi ke transportasi umum. Itu yang nanti mengusulkan kajiannya urban planner, tetapi yang melakukan detail-detail perhitungannya teknik fisika tentu saja. Karena yang mengerti, misalkan gini, kalau mobil itu 20 mobil bisa diisi masing-masing satu orang. Ya. Tetapi hanya dibutuhkan satu bis untuk mengisi 20 penumpang. Ketika orang berpikir untuk hidup bersama, kita harus siap untuk berbagi. Karena kalau orang berpikir hak dan kewajibannya, saat kita hak kita ternyata adalah bagian dari hak orang lain juga kan, berarti kan kita rebutan. Jalan raya
Dan hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain kan mobilitas ya. Itulah hak. Kalau kita mau berbagi dengan orang lain, maka yang terjadi adalah peningkatan kualitas hidup. Jadi kalau menggunakan apa? Menggunakan kereta bawah tanah, menggunakan bis, menggunakan LRT, MRT, ada di Bandar Lampung ini maka luar biasa. Orang-orang siap untuk hidup bersama, siap berani untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi enggak individualis. Dikit-dikit beli mobil sendiri, dikit-dikit beli motor sendiri. Lalu nanti kalau macet menyalahkan ya. Kalau macet nanti menyalahkan. Ini kok macet, lalu nanti klakson-klakson. Nambah soundscape baru. Soundscape berisiknya kota. Gitu ya. Nah, kemudian kita melihat juga objective measures. Gunanya untuk apa sih soundscape ini? Untuk mengukur dan memonitor perubahan sosial, perubahan teknologi. Sama dengan tadi 20 kendaraan itu kan bakal bising tuh. Mesin tuh nyala semua 20 kendaraan. Tapi kalau satu bis, ya berarti hanya satu bis saja yang berisik. Oke? Lalu gimana kalau kita menggantikan katakan 100 mobil dengan satu LRT, satu MRT yang dia dapat menampung katakan 100 orang. Ya, berarti ada perubahan akustik, perubahan soundscape di daerah tersebut. Yang harusnya berisik dengan kendaraan pribadi menjadi berisik dengan satu kereta tadi. Contoh, saya pernah ke Hong Kong itu keretanya bawah tanah. Ya udah, kalau kedengaran ada kereta cuma zet zet gitu aja udah. Gak ada yang lain, cuma lewat-lewat gitu aja. Nah, jadi ada perubahan. Sama juga kalau di Belanda. Belanda itu sebagai penjajah kita itu sudah mencoba lebih dulu dari siapapun ya. Belanda pernah mengalami masalahnya sendiri terkait traffic jam atau kemacetan di jalan raya. Itu dulu pernah ketika revolusi industri, mobil-mobil itu dapat dihasilkan dan mereka mampu memilikinya dari kuda menjadi mobil, maka jalan raya sempit dan nggak cukup, jadi macet. Nah, kemudian tahun 60-an itu ada orang yang berjuang untuk gimana kalau kita pakai sepeda. Akhirnya jangan bilang ini mudah, enggak mudah, karena prosesnya lama. Orang akhirnya beralih, tetapi tentu dengan proses ya. Ada upaya politik, artinya ada DPR-nya, ada presidennya itu berjuang ya untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Kalau harus pribadi, gunakan sepeda. Tidak menghasilkan akustik noise, tidak menghasilkan noise, dan tidak menghasilkan emisi gas buang yang beracun. Maka sekarang itu Belanda adalah satu-satunya negara yang populasi populasi sepedanya lebih banyak daripada populasi manusianya. Dan kendaraan pribadinya itu masih ada, tetapi tidak digunakan seintens pada zaman yang dulu. Orang lebih suka jalan kaki, lebih suka naik sepeda. Sekarang juga kita melihat kan fenomena orang suka lari dan naik sepeda. Dikit-dikit Strava, ya kan? Di screenshot, di upload, pamer begitu ya. Pakai jam Garmin gitu, GPS berapa kilo, berapa pace gitu. Ya gak apa-apa. Pertama-tama mungkin ini dianggap sebagai lifestyle yang mungkin hanya orang kaya yang bisa mengakses. Tapi kan nggak juga, kalau orang miskin nggak mampu naik angkot kan ya jalan kaki kan akhirnya. Kebetulan saya punya temen di biologi UGM. Waktu itu kita mondok bareng di pondok mahasiswa. Lokasi pondok kami ke UGM itu sekitar 5 kilo, 4 sampai 5 kilo. Dan itu dilakukan setiap hari dan pulang pergi. Dia jalan kaki. Sering juga saya saya berjumpa dengan dia di pinggir jalan, lalu saya tawari, ayo bareng gitu, karena kebetulan saya difasilitasi orang tua kendaraan motor ya. Jadi saya kalau sebisa mungkin saya bantu dia. Nah, ini dia berjalan kaki bukan karena lifestyle, bukan karena jam tangannya smartwatch, bukan karena dia punya target Strava sebulan berapa ratus kilometer, bukan, karena emang nggak ada uang ya, karena emang nggak ada uang.
Jadi tapi mungkin itu membentuk dirinya ya, dan mentalnya sangat bagus orangnya, organisasi juga, IP-nya juga bagus, itu yang heran. Dan sekarang di Oxford. Nah, itu mungkin bisa buat pelajaran ya. Melatih mental, merenung begitu. Tidak selamanya fasilitas itu nanti bersesuaian atau berlurus dengan kesuksesan. Jadi apa? Wah, saya enggak ada motor. Gak ada masalah ya. Harus semangat, harus semangat. Cari jalan dan tetap berusaha. Kemudian Soundscape sebagai tools dan method ini itu juga bisa diarahkan ke memahami emotional dimension of space, memahami perasaan di sebuah ruang konteks, di sebuah konteks ruang, memahami perasaan. Nah, di sini ada contoh nih. Contohnya itu scary, menakutkan, comforting itu menyamankan, disruptive itu mengganggu, unobtrusive tidak mengganggu, vibrant itu sangat kaya, macam-macam, boring itu monoton, satu hal saja begitu. Nah, kita bisa memahami psikologi sebuah lingkungan dengan soundscape ini. Jadi contoh Bandar Lampung. Bandar Lampung itu kalau diistilahkan sebagai kata, semantik, istilah, perasaan, feeling di depan MBK, apa? Apa pendapat kalian? MBK itu apa? Scary kah? Comforting kah? Ini tapi nggak harus bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia juga boleh. Apakah dia sesuatu yang tenang, nyaman, aman, atau konsentrasi, atau disruptif, atau apa kira-kira? Nah, ini menjadi bidang baru yang mengembangkan eh, semantik ya. Jadi nanti semantik itu tidak hanya satu, tidak tunggal. Deskriptor atau penjelas sebuah psikologi ruangan atau emotional dimension itu tidak hanya satu, tapi bisa banyak. Nanti bisa 21. Salah satu paper dari Kang Nano ini untuk dia menyelesaikan S3, dia membuat deskriptor semantik itu sampai 18 atau 20-an. Karena memang seperti itu. Memang ada banyak hal yang bisa menjelaskan persepsi manusia terhadap sebuah area. Tidak tunggal, ya, tidak tunggal. Misalnya kita di kuburan. Kuburan sepi, ya. Kemudian itu kan baru satu. Sepi ramai. Mana? Sepi. Oke, berarti sepi. Kemudian apakah menakutkan atau menyenangkan misalnya? Menakutkan. Oke, berarti kita udah punya dua semantik. Kemudian apa lagi ya? Nyaman atau tidak nyaman? Nah, kalian nyaman nggak di kuburan? Tidak nyaman atau tengah-tengah gitu, bingung. Nah, itu bisa ya. Itu adalah sebuah deskriptor atau profil sebuah lokasi uh, soundscape menggunakan semantik, menggunakan bahasa manusia. Dan ini adalah contoh-contoh manipulasinya. Silakan baca Jennings and Kane, itu memang luar biasa sih. Tahun 2013 dia sudah sedalam ini untuk menggunakan dalam rekayasa. Jadi soundscape ini masih dalam bidang teknik fisika. Teknik fisika itu mengukur merekayasa. Dua hal itu, apapun. Kita mengukur, ya, mengukur persepsi orang, mengukur desibel, mengukur atau merekam. Merekam itu termasuk mengukur ya. Mengukur dari spasial audionya, lalu dibikin di virtual reality dan seterusnya. Lalu merekayasa, apa yang direkayasa? Kita mengubah. Kalau sebelumnya buruk jadi lebih baik. Kalau sebelumnya baik jadi lebih baik dan seterusnya. Dan ini hasil penelitian dia. Saya ndak ini. Oh, kok dia? Orang yang berbeda. Tapi tidak saya jelaskan karena terlalu ini ya, terlalu masuk ke penelitiannya. Nanti kalau Anda masuk lab fisika bangunan akustik di bawah kakak si B dan memilih tugas akhir, nah itu baru kita nanti lakukan lab meeting. Kita akan diskusikan lebih mendalam untuk mengasah kedalaman dari tugas akhir kalian. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana urban design menggunakan konsep soundscape. Urban design ini berarti dilakukan oleh urban planner ya, para lulusan PWK. Yang pertama kita di sini melihat arsitek. Oh, ternyata pertama kita dari arsitek dulu, developer, orang-orang yang bisa gambar,
orang-orang yang bisa mendesain. Dan dia ini pertama-tama akan menerima sebuah catatan tentang pengembangan, biasanya dari pemerintah. Misalkan diminta untuk mengembangkan kawasan. Contohnya kawasan ibu kota baru di Kalimantan. Berarti kan arsitek yang pertama kali ini ya. Ya ini kan pre-application stage. Jadi tahapan pertama itu seperti itu. Arsitek akan bergerak untuk menggambar mana mana kantor jaksa agungnya, mana istana negara, mana kawasan bermainnya, mana kawasan penghasil energi, mana kawasan kantor, mana kawasan rumah tinggal para pegawai PNS dan seterusnya. Nah, kemudian akhirnya muncullah preliminary design concepts and layouts. Jadilah model gambaran besar dari yang individu sampai yang kawasan ya, urban tentang desain ibu kota baru Kalimantan. Lalu nanti ditentukan, diputuskan apakah disetujui atau tidak. Nah, sebetulnya dari preliminary design and concept ini juga langsung nanti disampaikan ke planning dan local authority, yaitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi apakah desainnya itu dibahas-bahas, kemudian cocok atau enggak. Nah, sebetulnya di sini bisa lanjut ke soundscape expertise dan soundscape tools, tapi tentu saat ini belum ada ya, belum ada seperti ini. Orang tidak melakukan ini. Tapi ini penting sebetulnya untuk memastikan bahwa desain istana negara dan lingkungannya itu sesuai dengan harapan. Karena ada sebuah kritik dari TED Talk, TED Talk di YouTube, silakan cari. Tolong arsitek gunakan telinga kalian. Itulah kritikannya. Karena para arsitek itu hanya menggunakan mata. Mereka menggambar, mereka menggunakan mata. Mereka menikmati gambar menggunakan mata. Tapi mereka lupa tidak mendengarkan. Jadi, the need for the architect and developer to contact a soundscape expert. Siapakah soundscape expert? Banyak. Ini tidak melulu teknik fisika ya. Orang yang disebut soundscape expert itu nanti ya para penulis peneliti tadi itu. Tapi teknik fisika ya garapannya ini jembatan. Kita lah jembatan, bidang-bidang jembatan. Ketika orang tidak bisa menghubungkan antara urban planning dengan akustik, kita ada di sana. Jadi soundscape expert. Nah, ini mengidentifikasi tahapan permulaan ini, apakah apa benar dengan desain seperti ini soundscape yang tercipta itu akan seperti itu? Nggak yakin, ya udah bikin aja soundscape tool. Kita lakukan soundwalk bareng-bareng. Ya, kita lakukan soundwalk. Soundwalknya bisa di areanya langsung atau di laboratorium reproduksi. Kita ciptakan lingkungan secara rekayasa. Kita ciptakan rekayasa menggunakan virtual reality. Itu termasuk soundwalk, bisa. Nah, sekarang lanjut ke pengembangan penerapan secara penuh. Dari proposal yang dilakukan arsitek itu berpindah ke perencana, dilakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah daerah dan para perencana. Kemudian soundscape expert itu berhubungan dekat gitu dengan arsitek untuk mendiskusikan tentang bagaimana menerapkan konsep soundscape yang diinginkan. Jadi yang ditawarkan itu tidak melulu landscape. Ibu kota negara dikasih landscape doang, dikasih animasi isinya hijau. Wah, ini nanti dilewati sungai akan menjadi area yang ramah lingkungan, green, menggunakan solar cell. Oke. Soundscape-nya kayak gimana? Tidak ada yang memikirkan itu. Kemudian soundscape expert tadi bisa melanjutkan dengan berkunjung, memberikan pendapat, melakukan soundwalk, melakukan laporan ya, menulis laporan, lalu diberikan rekomendasinya kembali ke arsitek, agar arsitek itu bisa merespon apakah desain yang visual minded, jadi sangat-sangat visual itu bisa menerima masukan-masukan untuk dikembangkan agar soundscape-nya lebih indah. Nah, a soundwalk may be useful as a consultation exercise. The use of the soundscape simulator. Nah, ini penting, soundscape simulator. Soundscape simulator inilah yang saya juga bangun di tesis saya, merujuk pada penelitian Pak Anugrah ini, yang pembuat slide ini. Ini gunanya untuk apa? Membantu arsitek dan para pengampu kebijakan untuk percaya. Ini loh Pak,
Kalau Bapak naruh mesin ini di sini, nanti kebisingannya akan jadi seperti ini. Kedengarannya begini. Gara-gara tidak ada wujudnya, orang kalau ngeliat gambar kan ya animasi gitu aja kan, nggak ada suaranya. Nah, tugas teknik fisika apa? Menciptakan suara itu ada di situ. Yalah, ternyata kalau saya bangun kayak gini jadinya berisik. Jangan deh kalau gitu. Nah, akhirnya kan masuk ke arsitek ini jadi ada diskusi lebih lanjut begitu. Nah, kemudian ini prepare detailed drawings and send to soundscape expert. Jadi direspon untuk menjawab hasil penelusuran lebih lanjutnya. Dan ini kemudian ya ada pokoknya timbal balik begitu ya, ini dengan para arsitek, dengan soundscape expert, agar nanti akhirnya itu menghasilkan sebuah desain yang paripurna gitu, antara landscape dan soundscape-nya semua tergarap. Tidak melulu landscape, tidak melulu arsitekturalnya, tidak melulu visual dan tatanan tamannya begitu, tapi ada soundscape-nya itu yang membuat semua itu menjadi utuh. Karena nggak mungkin kita datang ke sebuah tempat hanya melihat, kan kita pasti akan mendengar ya, nggak mungkin tutup telinga. Kalau tutup mata bisa, tutup telinga nggak bisa. Seberapa lama Anda tahan untuk menyumpal telinga dengan jari? Tapi kalau nutup mata, gampang. Kalau ngantuk kan tinggal merem aja. Merem di bawah pohon kan enak. Ya, tapi apakah telinga akan menutup? Tidak. Orang mau tidur tutup telinga atau tutup mata? Ya. Orang nggak ada tidur tutup telinga. Masih bisa tidur meskipun berisik. Banyak contohnya. Oke, kemudian bisa juga untuk digunakan menganalisis perubahan pada lingkungan. Di sini ada iklim, ada manusia, dia ada aktivitas, ada kebijakan, ada ekonomi, ada nilai-nilai, termasuk agama, ada di sini semua. Kemudian ada soundscape patterns, di mana dia adalah komposisi sinyal-sinyal berbagai bunyi dan berbagai intensitas bunyi. Lalu ada juga siklus, temporal cycles itu siklus. Siklus bunyi, contoh bunyi burung itu kapan? Malam atau pagi atau sore? Atau setiap saat selalu ada. Contoh, kendaraan bis. Bis itu lewat di depan Wisma itu berapa kali sehari? Setiap 5 menit, setiap 15 menit, atau berapa? Itulah temporal cycles. Kemudian natural, species life history patterns, di mana tentu di Wisma Itera itu ada kodok yang khusus tinggal di sini doang. Di tempat lain bisa jadi kodoknya beda. Ada jangkrik, jangkriknya cuma di sini. Ya. Ada cicak-cicak di sini. Nah, itu akan menjadi khasnya sih, kealamiahannya itu. Kemudian ada populasi, berarti populasi itu masalah jumlah kodok. Apakah kodoknya yang ada di Wisma itu 1, atau 2, atau 200? Nah, itu beda berarti. Ada populasi, ada spesies. Sehingga nanti akan menciptakan community dynamics. Karena kadang-kadang begini, suara kodok itu kan bisa digunakan untuk menarik pasangan kodok yang lain. Kalau pas musim kawin, itu bisa untuk berburu, ya, bisa untuk mencari pasangan, bisa untuk melindungi dari mangsa dan seterusnya. Ini silakan tanya ke dosen-dosen rekayasa kehutanan. Kebetulan saya juga ada riset tentang bioakustik, tapi belum bisa lanjut. Barangkali kalau misalnya ada yang mau membantu, wah saya senang sekali kalau ada mahasiswa yang mau siap-siap tugas akhir sudah masuk ke riset bioakustik. Nanti prinsipnya menggunakan machine learning ya, jadi machine learning dan akustik. Kemudian geophysical motion, ini misalkan gerakan dari fisik atau tubuh-tubuh bumi. Contoh itu air terjun, ya. Terus mungkin merekahnya kawah-kawah di Gunung Merapi, di pegunungan. Mungkin juga pergerakan tanah karena air, karena lumpur, karena ada mungkin pepohonan juga dan seterusnya. Banyak ya, landslide itu apa? Longsor, guguran sedikit-sedikit begitu. Dan ini human berpengaruh terhadap landscape structure. Nah, istilah landscape ini kan sesuatu yang sangat sering ya, tapi soundscape kita jarang. Nah, nggak apa-apa. Jadi ini adalah satu framework konseptual tentang soundscape ekologi.
Jadi istilah soundscape ekologi ini familiar sekali di teman-teman biologi. Saya kurang tahu apakah biologi ITERA juga membahas ini. Tapi yang jelas di rekayasa kehutanan Pak siapa ya? Kok saya lupa namanya? Pak Rizky. Gara-gara namanya mirip itu jadi lupa. Pak Rizky, rekayasa kehutanan. Beliau soundscape ekologi, akustik ekologi, gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk memahami perubahan di alam. Kalau misalkan Wisma ini harusnya suara populasi kodoknya 200, tapi kok sekarang terdengarnya 20? Ada apa? Berarti ada perubahan ekologi. Kemungkinan ada mangsa yang terlalu banyak, ularnya kebanyakan mungkin. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan orang-orang biologi kan sangat perhatian dengan itu perubahan ekosistem. Jangan sampai terjadi ketidakseimbangan. Karena itu berbahaya nanti ke arah rantai rantai makanannya gitu ya. Jadi nggak imbang. Nah ini kemudian ini contoh sih. Ini orang biologi banget ini. Ini ada spesies namanya bugeye flats. Saya nggak tahu ini apa. Mungkin kayak burung begitu. Dia itu bunyinya tuh sebunyi per 30 detik. Ada berapa? Pada musim ini sangat tinggi. Pada musim winter berkurang. Pada spring mulai nambah. Summer berkurang. Tinggi lagi di fall. Dan ini adalah siklus ya. Jadi spesies-spesies tertentu itu bisa dijumpai pada musim apa. Ini sehingga dipelajari oleh para uh, orang-orang biologi atau rekayasa kehutanan. Nah, namanya juga rekayasa kehutanan. Menarik nggak? Berarti mereka ini ingin merekayasa hutan sebetulnya. Atau memahami hutan. Sama kayak teknik fisika. Teknik itu kan rekayasa. Jadi rekayasa fisika. Tetapi fisika itu gara-gara sangat luas ya. Termasuk bagian hutan. Hutan itu juga ada fisikanya. Makanya kolaborasi itu terjadi antara saya dan Pak Rizky di rekayasa kehutanan. Kemudian indoor virtual audio, kita bisa mengembangkan backgroundnya. Jadi kita, sudah terjadi pengembangan di belakang, artinya Anda nggak ngapa-ngapain. Itu orang Eropa itu belajar terus, riset terus. Orang Amerika juga sama, penelitian terus. Mengembangkan apa? Mengembangkan audio recording system, mengembangkan audio playback system. Dan nanti arahnya kemana? Tujuannya adalah menghasilkan bunyi yang realistik, bunyi yang imersif. Itu kan istilah-istilah seakan-akan kita berada di situ, padahal tidak di situ. Jadi kalau misalkan misalnya nanti ada PUBG, tapi PUBG-nya itu virtual reality begitu, Anda bisa merasakan peluru itu mungkin bergerak di telinga begitu, sehingga kita lebih lebih apa sensitif untuk bergerak. Hampir kena gitu, gara-gara ada peluru yang lewat di dekat telinga. Jadi bisa bersembunyi dengan baik dan uh, mengambil posisi yang lebih tepat dan seterusnya. Nah, ini kalau bicara tentang audio recording system, mungkin yang paling kalian ketahui itu mono dan stereo, di mana kita merekam bunyi itu terdiri dari satu channel dan dua channel. Tapi kalau binaural, binaural itu adalah dua channel, tetapi menggunakan head related transfer function, yaitu seakan-akan itu direkam menggunakan telinga manusia beneran, seperti mendengar uh, binaural recording in New York yang pernah saya putar saat itu. Satu New York sedang hujan, gerimis, dan kemudian orang merekam menggunakan telinga tiruan. Telinga tiruan itu binaural bentuknya. Jadi bunyi yang datang ke mereka itu tidak serta merta masuk ke mikrofon biasa, tapi sudah terjadi pantulan di pinna atau di daun telinga kita. Sorry, bukan daun telinga kita. Daun telinga sih boneka binaural itu. Kemudian ada ambisonic. Ambisonic ini yang pernah kemarin saya jelaskan di awal. Kenapa kok saya jelaskan ambisonic dulu waktu itu? Ya karena memang ini teknologi. Sudah sejak tahun 70-an, tapi baru bisa diimplementasikan sekarang. Kemudian ini mono, stereo, oke, AB teknik, XW, Blomland recording, MS, ORTF teknik. Silakan dibaca sendiri. Ini akan menjadi suplemental, baru bisa efek kalau nanti masuk tugas akhirnya di topik ini.
Ini setting-setting posisi mikrofon sebetulnya, apa yang disebut XY, apa yang disebut stereofonik, ada disebut belum lane stereo, MS gitu. Ini coba perhatikan, ini phase, ada S itu side ya, M itu mid, S itu side. Jadi mid yang biru, side itu hijau, dan S ini ternyata ada S plus dan S negatif. Apa itu? Masalah fasa. Nah, lagi-lagi fasa ya. Fasa itu penting sekali untuk membedakan mana kanan dan kiri. Gitu. Terus ini binaural recording. Saya pernah merekam perjalanan kaki berupa video soundscape di Ciwok ya. Cimahi, bukan. Cihampelas. Di Cihampelas itu saya menggunakan ini mikrofon ya. Ini bukan earphone. Ini mikrofon. Cuma mikrofonnya dipasang di telinga kita. Ya, jadi dia untuk menghasilkan hasil binaural. Kalau misalkan mikrofon ini kita tenteng masukin saku, ya nggak jadi binaural, nggak gitu konsepnya. Dia jadi binaural itu kalau ditempel di telinga, ya. Atau ditempel pada boneka, atau ini model seperti ukuran kepala dan dipasang di tripod di sebuah kamera. Nanti hasil rekamannya itu adalah hasil rekaman yang seakan-akan mensimulasikan efek dari tubuh manusia. Seakan-akan itu dari telinga kita, padahal dari boneka plastik kan, dari polimer, bukan tubuh daging manusia. Ini yang disebut head related transfer function. Jadi ada model dari kepala, telinga, dan torso. Torso itu dada manusia. Kemudian ini ada contoh suara binaural. Kita coba dengar ya. Suara sungai. Imersif sih, seakan-akan kita lagi berada di sungai, mendengar alam. Oke, di hutan. Ini lebih kenceng. Ya, secukupnya aja. Nanti silakan diekspor sendiri. Tapi minta ya, bagi yang minta. Kalau nggak minta, nggak saya kasih share. Oke, ambisonic recording, multi-channel recording system with certain microphone configuration. Udah saya jelaskan kemarin tentang A format, B format, decoding, encoding. Ini dasar teorinya dari B format, UX, Y, Z. Ada omni, depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Terus setup konfigurasinya tetrahedron, ada 4 channel. Dari A formatnya, left front up, right front down, left back down, dan seterusnya. Terus audio playback system, ini adalah bagaimana kita memutar kembali hasil rekaman kita tadi. Yang saat ini happening itu adalah ambisonic dan wavelet synthesis. Ini yang sedang dikerjakan di Jerman. Orang bikin bioskop, speakernya ada ribuan. Ya. Kalau bioskop speakernya ada 20 itu biasa. Ini speakernya ada ribuan. Biar apa? Untuk menciptakan wavelet atau medan bunyi. Medan bunyi itu direkayasa. Ini mono, stereo. Ini kalau kalian punya Bluetooth speaker, dia satu biji begitu, maka dia pasti mono. Meskipun dia ngeklaim stereo, enggak, itu mono. Karena dia dari satu objek. Kan ini kalau kita taruh di pojok ruangan kan jadi mono, bukan stereo. Nah, kalau Bluetooth-nya itu ada 2 dan bisa saling berkoordinasi, kita taruh di kanan dan kiri, maka menjadi stereo. Kenapa stereo? Karena telinga kita berarti akan mendapatkan sensasi yang berbeda dari kanan dan kiri. Itu syaratnya dia bisa memecah channelnya menjadi channel kanan dan channel kiri. Kalau channelnya sama aja, jadi mono dong. Mono yang 2 aja. Mono yang jumlahnya ada 2. Nggak ada efeknya buat kita. Ya. Kemudian Dolby System, DTS. Dolby System ini ada di bioskop ya, atau di home theater biasanya. Dimana ini nanti
posisi-posisi speaker. Terus ada juga setup di home theater 5.1, 7.1, dan 10.2. Udah saya pertunjukkan juga di yang lalu. Kemudian ini ada ambisonic. Terus ini wavelet synthesis, di mana di sebuah ruangan itu kita pasang speaker di seluruh dindingnya. Dan dinding itu nanti akan menciptakan seakan-akan ini. Sebenarnya yang kita hindari dari bentuk seperti ini kan terjadinya sweet spot, di mana misalnya di bioskop ya, di bioskop itu sebetulnya sweet spot, tempat titik yang akustiknya paling enak itu cuma satu. Gimana kita menduplikat, mengulang sweet spot itu di semua titik kursi? Kan nggak adil kalau misalkan kursi di bioskop itu ada 100 tapi hanya satu yang enak. Berarti kita harus banyak kan, banyak tempat yang enak. Caranya pakai wavelet synthesis, tapi ini masih mahal. Tapi saya yakin akan semakin murah kalau teknologinya semakin berkembang nanti. Dan ini adalah bagian kalian ya, bagian kita semua untuk mengembangkan ini. Masih sangat terbuka lebar, karena ini arahnya ke bisnis ya, duit semua ini. Siapa yang nggak butuh bioskop? Semua orang butuh bioskop. Masih pandemi aja yang mau dibuka bioskop duluan itu, ya kan? Ini saya lewatin aja. Soundwalk. Soundwalk itu adalah berjalan di sebuah rute yang spesifik, diam, dan mendengarkan bunyi-bunyi di sekitar kita. Kemudian dilanjutkan bisa juga dengan mengisi kuesioner atau melakukan diskusi grup. Lalu menganalisis soundscape preferensinya, bunyi apa yang dianggap sebagai bagus dan tidak, lalu ekspektasinya apa dan alasannya mengapa datang ke lokasi itu. Kegiatan ini pertama kali dilakukan oleh Schaeffer pada tahun 70-an. Oke, jadi untuk tugas besarnya saya akan update. Kalian harus nanti mengisi kuesioner. Yang kuesioner itu nanti akan saya siapkan. Tugas kalian hanya mengisi saja. Jadi tolong siapkan atau catat di HP jawabannya apa, atau kalau bisa di print di kertas, lalu nanti ditulis hasil-hasil kuesionernya. Lalu nanti direkap oleh ketua kelas ya. Ketua kelasnya siapa kemarin? Ismoyo kalau nggak salah ya. Nanti minta tolong direkap, nanti kita bahas bersama hasil tugas mini tugas besarnya. Jadi besar atau mini ya, nggak tahu lah. Oke, sound diary. Sound diary ya berkaitan dengan soundwork juga sih. Cuma kalau sound diary itu tidak harus berjalan sebetulnya. Yang penting dari kegiatan sehari-hari kemudian dicatat menjadi pengalaman mendengarkan, pengalaman menyimak bunyi-bunyian. Kemudian ada juga listening test atau soundscape simulation, di mana ini itu terjadinya di dalam laboratorium yang terkendali. Biasanya ini playback system dari sebuah rekaman ambisonic. Yang ini juga saya lakukan di tesis saya. Jadi kita memutarkan kembali sebuah rekaman soundscape di sebuah ruangan. Jadi seakan-akan orang yang ada di situ sedang berada di tempat sesuai rekaman itu. Kalau saya waktu itu ngerekam di perpustakaan. Jadi saya bikin orang-orang itu percaya kalau kalian sedang berada di perpustakaan hanya melalui suara. Itulah rekayasa yang saya lakukan. Kemudian dianalisis soundscape preferensinya, lalu apakah itu di perceive atau di perceive itu apa ya? Sensasi yang datang ke manusia itu dianggap sebagai buruk atau bagus, ekspektasinya cocok atau enggak. Perpustakaan kok kayak gini, gak cocok ini, aneh ini, apa ini gitu, ini kayak pasar misalkan. Ya boleh-boleh aja, bebas, makanya itu bagian dari penelitian. Kemudian the reason why coming to the space, kenapa kok datang ke situ. Terus visioakustik, nah kalau ini berkaitan dengan medis. Ini bidangnya harus kerjasama dengan teknik biomedis ya. Jadi nanti yang diukur tuh detak jantung. Lalu ada elektromiografi, ini saya kurang tahu. Miografi itu apa ya? Respiratory rate itu berarti pernafasan. Yang jelas ada otak, jelas ya. Otak, jantung, sama pernafasan itu adalah hal-hal yang diukur ketika untuk mengakses apakah soundscape-nya itu bagus atau tidak. Terus ini ada tranquility prediction. Ini kalau udah nemu rumus kayak gini, ini empiris, ini temuan orang. Kalian juga bisa kok menemukan rumus seperti ini sendiri.
Kemudian ini semantic analysis, ini yang juga saya lakukan saat tesis. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut bagi yang berminat. Ini hasil dimensi dan semantiknya, pembahasan untuk yang lain waktu. Silakan di pause, dibaca dulu pelan-pelan maksudnya apa. Kemudian ini adalah visualisasi berdasarkan coldness dan vibransinya. Lalu soundscape composition. Nah ini arahnya bisa ke sini. Kita bisa mengkomposisi soundscape. Orang kalau di bidang arsitektur itu kan mengkomposisi landscape ya. Jadi kalau misalkan di pertamanan itu kita milih bunga yang merah dulu atau hijau dulu nih. Oke, milih yang hijau. Habis hijau apa? Kuning. Terus kemudian ada yang daun-daun, ada yang pohon, lalu kembang lagi. Nah itu berarti kan memilih ya landscape composition. Biar apa? Biar enak dilihat. Coba kalau misalkan berbagai tumbuhan itu ditaruh di satu titik berantakan begitu, ditumpuk-tumpuk aja pokoknya, nggak jelas tataannya, ya jelek. Sama soundscape juga kayak gitu. Soundscape itu bisa diatur. Kalau kita nggak peduli sama suara, maka aturannya itu kacau, dilihatnya enak, telinganya hancur gitu ya. Jadi soundscape composition itu ada sebagai musik. Maka orang di dunia seni, di ISI, FSRD, itu sudah mengenal soundscape sebagai komposisi musik-musik. Kemudian ya tentu saja komposisi dari lingkungan, ya lingkungan akustik itu kita bisa. Jadi kalau misalkan kalian eh, membayangkan sebuah perkotaan, kita ingin menghadirkan suasana air. Tentu bukan air yang gimana, misalkan air yang dekat pelabuhan, maka kita menghadirkan di sebelah kiri kita pelabuhan. Ada deburan ombak, ada kapal yang merapat, kemudian di sebelah kanan itu ada kafe misalkan. Ada mas-mas barista begitu, ada yang sedang pelayan yang sedang melayani, kemudian di depan kita juga ada kendaraan umum, public transport seperti bis gitu yang sedang mau berhenti. Di belakang kita orang berlari, jalan, sepedaan. Nah itu bisa dilakukan soundscape composition. Nanti pada akhirnya diwujudkan sebagai landscape. Karena saya membayangkan ada pelabuhan, maka seorang urban planner akan menghadirkan oke, di sini kita bangun lokasi itu. Sebelah kanan berarti lokasi bisnis. Kalau gitu kita siapkan cafe, kita siapkan bakery, kita siapkan uh, souvenir, fashion, kemudian transportasi umum kita sediakan. Jangan menggunakan kendaraan pribadi. Di sini dilarang menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian semua orang bisa berjalan kaki dengan nyaman, aman, tidak mendengar suara copet gitu ya. Jambret gitu. Nah, itu nggak ada. Karena saat soundscape composition kita tidak membayangkan jambret. Kalau kita membayangkan soundscape jambret ya udah berantakin aja itu kota itu. Biar kejahatannya merajalela. Kan gitu. Kemudian ini ada project sudah lama sekali dari Inggris, soundaroundyou.com. Silahkan buka, explore, itu bagus itu. Isinya rekaman-rekaman suara dari seluruh penjuru dunia. Ini tampilan soundaroundyou.com. Jadi misalkan di Indonesia itu ada 18 rekaman. Di Eropa itu banyak rekaman. Di Jepang ada 11 rekaman. Haruslah dilihat. Tentu data ini tidak update ya. Kalau kalian buka sendiri, itu nanti banyak banget. Banyak sekali. Sudah terbaru gitu. Ini tampilan dari soundaroundyou.com ya. Di sini ada user rating, di sini ada Google Map yang Street View. Kemudian ini ada alasan kenapa kok diambil rekamannya. Lalu ini adalah rekamannya di playback begitu. Nggak panjang, ini cuma beberapa detik, 1 menitan gitu biasanya. Mungkin itu aja. Ini juga ada London Soundwalk, bisa dibuka acousticengineering.wordpress.com. Ini kayaknya siapa ya? Ini kayaknya Profesor Trevor Cox ini. Oke, ini tadi semua referensi yang ada di setiap halaman bisa di download lebih lanjut.
Oke, terima kasih. Semoga betah-betah ya dengerin suara saya tadi. Ya semoga kalian semoga ini bisa memotong-motong sendirilah, mencari waktu yang tepat untuk menyimak seluruh hasil rekaman ini. Oke, saya tutup. Sampai jumpa di video asinkron yang lain.